Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan memasuki pembelajaran matematika wajib minggu ketiga. Untuk materi hari ini kita mulai masuki persamaan nilai mutlak. Oke, untuk membedakan persamaan dan ketidaksamaan, kita menggunakan dua tanda matematika. Untuk persamaan itu selalu pakai sama dengan. Untuk pertidaksamaan itu ada 4 tanda, yaitu yang sudah sering kalian kenal juga: kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Karena hari ini kita membahas hanya persamaan saja sampai selesai, jadi kita pakai yang sama dengan dulu, persamaan nilai mutlak. Contoh pertama, nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 3. Oke, ini persamaan ditandai dengan adanya tanda sama dengan. Cara mengerjakan persamaan nilai mutlak ini ada dua cara. Yang pertama, nilai mutlaknya tandanya hilang, jadi X kurang 5 sama dengan 3. X sama dengan negatif 5 kita pindah ruas menjadi positif 5. Jadi 3 ditambah 5 itu 8. Kemudian cara yang kedua, X kurang 5 sama dengan kita kasih negatif 3. Jadi negatif 3 ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Min 5 nya pindah ruas. Jadi min 3 ditambah 5, 2. Jadi himpunan penyelesaiannya X sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Ada dua jawaban untuk X nya. Seperti itu. Sederhana sekali untuk persamaan. Contoh 2, mungkin yang agak sedikit dipanjangkan soalnya. Nilai mutlak 3X kurang 1 dikurang 10 sama dengan 6. Misalkan seperti ini. Oke, bentuk ini sama dengan yang ini. Perlu disederhanakan saja menggunakan operasi dalam matematika. Hanya ada 4. Tambah, kurang, kali, bagi. Pasti selalu ini. Tidak pernah keluar dari 4 ini. Oke, kita kerjakan dulu. 2, 3X kurang 1 nya tetap. Min 10 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 6 ditambah 10. Kita tulis biasa saja dulu, tetap, tidak usah kita rubah. Kita selesaikan yang ini. 6 ditambah 10, 16. Oke. Di sini mungkin banyak yang bingung, ini apa maksudnya? Ini kalau dalam matematika tidak ada apa-apanya itu artinya dikali ya. Kenapa tidak ditulis tanda kali, Pak? Karena nanti akan membuat rancu dengan variabel X yang ada ini. Jadi biasanya tidak usah ditulis apa-apa, itu artinya dikali. Oke. Untuk mengerjakan ini dikalikan ke dalam boleh, ini dipindah ke ruas ke sebelah kanan boleh, tapi sederhananya ini yang duanya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi nilai mutlak 3X kurang 1 sama dengan, oke, di sini operasinya perkalian. Ketika kita pindah maka dia berubah menjadi pembagian. Bagi itu temannya kali, tambah temannya kurang. Contoh yang pertama tadi kan di sini pengurangan, pindah menjadi penjumlahan. Karena di sini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 16 bagi 2. Jadi nilai mutlak 3X dikurang 1 sama dengan 16 bagi 2 itu adalah 8. Nah, bentuk ini sudah sangat sederhana. Seperti contoh yang pertama tadi, maka tinggal dikerjakan menggunakan dua langkah ini, selesai. Jadi 3X dikurang 1 sama dengan 8-nya tetap. 3X sama dengan 1 min 1 pindah ke kanan, jadi plus 1. Jadi 3X sama dengan 9. X sama dengan, ini perkalian ya, artinya 3X itu adalah 3, angka 3 dikalikan sama X. Jadi perkalian temannya pembagian. 9 bagi 3 sama dengan 3. Untuk yang kedua tinggal ditambah negatif. Oke, 3X sama dengan negatif 8, min 1 pindah ruas menjadi plus 1. 3X sama dengan min 8 tambah 1, min 7. Pelajaran SD ya, SD dan SMP.
untuk penghitungan min plus ini. Min 7 dibagi 3. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 7/3. Seperti itu untuk persamaan nilai mutlak. Contoh 3. Saya berikan banyak contoh biar nanti kalau ketika ada contoh soal kalian tidak bilang, Pak, contoh soalnya beda dengan apa yang dikasih tugasnya. Tidak, sebenarnya sama aja, hanya perlu merubah sedikit bentuknya. Contoh 3K sama dengan 9. Nah, ini lebih sederhana. Gak usah bingung ngelihat soalnya. Bahkan ini lebih sederhana dari yang soal sebelumnya. Nilai mutlak persamaan ini selalu dikerjakan dengan cara 3K sama dengan 9, tetap nilai mutlaknya hilang, berarti K sama dengan ini perkalian, temannya pembagian, jadi K nya sama dengan 3. Selesai langkah pertama. Langkah kedua tinggal dikasih negatif. Ingat, 9 ini mewakili hasil yang di dalam sini. Flashback lagi ke pertemuan pertama, bahwa di dalam tanda mutlak itu boleh min 9. Nilai mutlak min 9 itu adalah 9, dan nilai mutlak 9 itu adalah 9 juga. Jadi 9 ini mewakili nilai yang di dalam nilai mutlak ini. Oleh karenanya kita mengerjakannya dengan dua cara. Pertama, kita tetap membuatnya 9. Kedua, kita kasih negatif 9. Ini untuk menentukan berapa nilai K-nya agar ada penyelesaiannya. Oke, berarti K sama dengan min 9 bagi 3. Min bagi plus adalah min, 9 bagi 3 adalah 3. Jadi K yang memenuhi adalah 3 dan min 3. Ingat, di sini 9 mewakili hasil yang di dalam sini. Jadi tidak boleh, kita membuatnya menjadi dua kasus atau dua kejadian. Contoh seperti pertemuan di awal. Nanti kalau misalkan muncul soal yang begini, 2K sama dengan min 8. Nah, ini baru tidak ada penyelesaian. Berbeda ya. Ingat, ini min 8 atau angka yang di sini itu mewakili yang di dalam mutlak. Jadi tidak mungkin hasil dari nilai mutlak mereka ini hasilnya tetap negatif 8. Itu tidak mungkin. Kalau ini kan hasilnya plus 9. Nah, biar dia jadi plus 9, maka kita membuat dua kasus. Nah, ini agar jadi hasilnya tetap min 8, tidak bisa. Karena tidak ada hasil nilai mutlak yang hasilnya negatif. Sudah saya bilang di pertemuan awal. Oke, contoh soal nomor 5. Lebih panjang coba saya buat. Misalkan di sebelah saja. Oke, ini contoh soal terakhir untuk pertemuan hari ini. Oke, berapa nilai X? Biar ini menjadi 0. Oke, ini udah contoh soal yang mungkin agak sedikit panjang pengerjaannya. Kita lihat bahwa di sini nilai mutlaknya sama. Jadi bisa kita misalkan. Kita permisalkan ya, seperti persamaan kuadrat. Misal Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 1. Maka ini kita ganti Y, jadi Y pangkat 2. Ini kita ganti Y jadi 5Y dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, di sini menjadi persamaan kuadrat pelajaran SMP atau MTS-nya di kelas 8 dan 7. Tinggal kita faktorkan. Dikalikan menjadi 6, dijumlahkan menjadi min 5, yaitu 6 dan 1. 6 kali 1 6, di sini min, di sini plus. Min 6 tambah 1 min 5, min 6 kali plus 1 min 6. Oke. Jadi Y dikurang 6 sama dengan 0, Y sama dengan min 6 nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 6. Y ditambah 1 sama dengan 0, Y sama dengan plus 1 pindah ke kanan menjadi min 1. Kemudian langkah terakhir, karena kita sudah mendapatkan nilai Y nya, Y yang min 1 ini tidak
mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena hasil dari nilai mutlak itu tidak mungkin negatif. Oke, kita lanjut. Y sama dengan 6 dan Y sama dengan min 1. Yang min 1 tidak mungkin karena seperti contoh sebelumnya, hasil nilai mutlak tidak mungkin negatif. Maka jika ada soal seperti ini, dia jawabannya tidak memiliki jawaban atau tanda angka 0 dicoret. Oke, jadi yang memenuhi hanya Y sama dengan 6. Oke, masuk ke sini Y sama dengan 6. Y-nya tadi kita misalkan apa? Nilai mutlak X dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, bentuk ini sudah kembali menjadi contoh yang paling pertama. Ini dasar. Selalu balik menjadi soal yang seperti ini. Kemudian kita kerjakan sesuai aturannya. X dikurang 1 sama dengan 6. X sama dengan 6. Min 1 pindah ke kanan menjadi plus 1. 6 tambah 1, 7. Oke, aturan yang kedua kita kasih negatif. X sama dengan negatif 6, min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. X sama dengan min 7. Jadi ada dua nilai yang memenuhi, min 7 atau 7. Himpunan penyelesaiannya. Biasanya ditulisnya seperti ini, HP X sama dengan 7 atau X sama dengan min 7. Seperti itu untuk contoh soal persamaan nilai mutlak. Untuk tugas minggu ini ditunggu saja linknya. Dan jangan lupa untuk setiap pertemuannya dari video ini bisa dicatat, karena di akhir semester nanti saya minta catatan kalian untuk menambah nilai tugas dan nilai hariannya. Demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.